Sebagai pangkalan pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ian Marco channelnya edukasi manuver dan olahraga kapal. Jadi kali ini kita Ian berada di SMA 1 Niaga Pelayaran Kalipuro. Jadi khusus ini spesial eksklusif kita sudah disambut dengan Bapak Laut sebagai penanggung jawab simulator. Jadi beliaunya yang bertanggung jawab atas simulator yang ada di SMK 1 Kalipuro. Ini satu-satunya SMK pelayaran niaga di Banyuwangi khususnya, dan kemungkinan akan memiliki prospek ke depan lebih maju lagi. Semoga Lalu diperkenalkan. Oke, terima kasih. Selamat datang di simulator kapal niaga SMK Negeri 1 Kalipuro. Kebetulan di sini saya sebagai penanggung jawab rumah simulator pada hari ini akan memperkenalkan kemampuan dan fasilitas dari simulator yang ada di SMK Negeri 1 Kalipuro. Ini kita boleh lepas sana ya, mungkin ya, karena kita sudah jaga jarak dan misalnya tegaskan ya, biar agak ngobrolnya lebih enak. Oke, saya izin berdiri. Jadi kita mulai akan perkenalkan bagian-bagian yang ada di ruang simulator ini. Saya akan mulai dengan 3 monitor yang paling atas. Jadi di bagian sini ada 3 monitor. Yang pertama akan saya terangkan dahulu fungsi monitor yang pertama. Bisa dilihat di sini bahwa ini adalah fasilitas alat untuk meteorologi. Jadi ini adalah anemometer, alat untuk mengetahui arah dan kekuatan angin. Karena di kapal sangat penting untuk mengetahui daripada kekuatan angin. Ingat, kita di kapal selalu menggunakan skala Beaufort. Kita tahu level-levelnya bagaimana kita harus antisipasi, apakah masih level rendah, menengah, atau level yang sudah berbahaya, apakah sampai 10, 11, level 12, kapal tentu sudah tidak bisa bertahan dengan kondisi seperti itu. Makanya di sini kita ajarkan para taruna dengan mengamati dan mengambil data daripada anemometer, yaitu alat untuk mengetahui arah dan kekuatan daripada angin. Bisa diperhatikan di sini. Yang pertama ini adalah seperti jam. Di sini angka menunjukkan, bisa kita lihat 90. Kita tahu bahwa kalau angin selalu dari, berbeda dengan arus. Kalau arus kan ke mana dia, tapi kalau angin dari mana dia, harus jelas, karena itu nggak boleh salah. Kalau kebalik bahaya nanti. Ya, untuk kita mau nyadar segala macam bahaya betul. Nah, ini kebetulan tepat dia 90 lambung sebelah kiri. Berarti angin datang dari lambung sebelah kiri. Nah, kita perhatikan juga gelombangnya. Kita lihat, nah, gelombangnya tepat oleh angin. Kita perhatikan gelombangnya seolah ke arah dari kiri menuju ke kanan kita. Karena sesuai dengan anemometer kita bahwa angin datang dari lambung kapal sebelah kiri. Itu yang pertama untuk lingkaran. Sekarang kekuatannya. Nah, ini kita menunjukkan dalam satuan knot 10,4 nautical per mile, nautical per hours, mil per jam. Jadi ini ada satuannya juga. Nah, di sini kita jadi tahu arah dan kekuatan atau kecepatan angin. Itu yang pertama. Jadi anemometer. Oke. Nah, sekarang sebelahnya ada lagi
ada heading, ada depth, ada UKC. Nah ini dari sini kapal bisa kita ketahui haluannya adalah 89. Ini haluan kapal. 89,6 derajat. Di sini anak-anak taruna kita bisa belajar. Oh, haluannya 89. Berarti kemana arah kapal ini? Apakah ke timur, utara, selatan, barat? Jadi di sini taruna kita bisa kita pahamkan bahwa sangat penting untuk mengetahui 8 arah mata angin minimal. Minimal mereka mengetahui 8 arah angin berserta berapa derajatnya. Kalau ini tambah 9 derajat, berarti pasti menuju ke arah timur. Bawahnya ada depth atau kedalaman. Nah ini kita 49,1 dalam satuan meter. Jadi anak-anak sudah tahu kedalaman air laut berapa. Dihitung dari mana kedalaman tersebut? Permukaan sebagai dasar, kalau kapal gimana nya? Nah, nanti kita ajarkan. Karena ada bagian kapal yang rendah, ada bagian tunas, ada bagian macam-macam draft kapalnya. Nanti kita kasih penjelasan ke taruna kita. Intinya mereka paham ada kedalaman dari alat ini, dari permukaan laut sampai dasar, yaitu 45 sekitar 45-44 meter. Nah, oke, ke bawahnya. Oh iya, ini sangat berkaitan juga nanti penjelasannya ke taruna kita akan kita kasih gambaran tentang draft kapal. Kira-kira kedalaman berapa kapal mau masuk pelabuhan yang aman, disesuaikan dengan draft kapal tersebut. Jadi anak-anak bisa memahami, apalagi kalau kita kaitkan dengan pasang surutnya sekalian. Pasang sekian, kalau surutnya sekian, nah bagaimana masuk pelabuhan yang aman? Agar kapal tidak sampai kandas atau kapal tidak sampai lunas kapalnya menyenggol daripada dasar laut. Oke, nah ini ada UKC-nya. Jadi UKC ini menunjukkan daripada bagian paling bawah daripada kapal atau lunas kapal paling bawah sampai dengan dasar laut. Jadi ini sangat penting sekali kalau kita sedang berlayar akan mengetahui apakah kapal cenderung akan kandas atau tidak. Kalau UKC-nya ini sudah semakin kecil, apalagi UKC-nya dengan gelombangnya, katakan UKC-nya ini 3 meter, 4 meter, gelombangnya juga sama, 3 meter, 4 meter juga, tentu akan sangat riskan. Jadi kita akan memberikan penjelasan kepada taruna kita potensi-potensi bahaya yang akan terjadi di kapal berkaitan dengan draft kapal, berkaitan dengan UKC tadi ini, berkaitan nanti juga dengan surut, segala macam kaitannya. Nah itu sangat penting buat taruna kita untuk belajar tentang hal tersebut. Oke, ini yang pertama. Sekarang kita ke yang kedua. Jadi untuk jam ini adalah kita gunakan jam UTC internasional. Jadi nanti anak-anak akan belajar mengkonversi waktu. Jadi kalau dia belajar di WIB atau waktu Indonesia bagian barat atau mungkin waktu Indonesia bagian tengah, WITA, atau di Indonesia bagian timur, WIT. Nah, dia harus tahu konversi waktu dari UTC tersebut menjadi waktu lokal. Contohnya kalau kapal mungkin berlayar dari Banyuwangi jam 7. Nah, terus dia ke Bali 1 jam. Harusnya sebenarnya jam 8, tapi karena ada beda waktu, maka sampai di Bali dihitung jam 9 waktu lokal Bali. Nah, itu nanti kita bisa menghubungkan dengan waktu internasional, waktu UTC. Dimana kalau WIB beda waktunya 7 jam, kalau WITA tengah beda waktunya 8 jam, dan bagian timur waktu beda waktu adalah 9 jam. Tinggal nanti anak-anak belajar mengkonversi. Ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan pelayaran. Jadi anak-anak harus tahu berangkat dari pelabuhan A jam berapa, hari apa, maka dia tiba di pelabuhan B hari apa, jam berapa, dengan waktu lokalnya. Baik, kita turun ke bawah, ada latitud dan ada longitud. Ini kalau kita baca 01 derajat 23,03 menit south, berarti kita ada di belahan bumi selatan. Kalau kita ada di belahan bumi selatan, kita akan terangkan kepada taruna bahwa derajatnya semakin ke bawah semakin membesar. Berarti kita ada di belahan bumi selatan, angka-angkanya. Jadi mulai 1 derajat, 2 derajat itu semakin ke bawah, semakin selatan semakin membesar. Menunjukkan kita ada di belahan bumi selatan. Begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya ini north utara, berarti angka
berlayar ke utara, maka akan semakin membesar. Karena kita sekarang ada di Belahan Selatan, kalau kita gerakkan kapal selatan, maka ini harusnya akan semakin membesar ke selatan. Itu untuk latitud. Nah, untuk latitud 116 derajat 59,67 menipis, berarti kita ada di bujur timur. Maksudnya apa? Kalau kita berlayar ke timur, maka angka-angka ini akan semakin membesar, derajatnya akan semakin membesar karena kita ada di belahan bujur timur. Jadi anak-anak akan bisa memahami apakah kita ada di belahan selatan, apakah di belahan utara, atau kita ada di bujur barat, atau di bujur timur. Terus bagaimana nanti cara mengkalkulasi itu kita ajarkan di sini. Itu untuk lintang dan bujur. Oke, akan saya lanjutkan. Ini kita ada untuk melihat daripada kemudi kita. Kemudi kita apakah kita arahkan ke jika kanan atau juga jika kiri. Maksudnya itu kalau kita gerakkan ke kanan atau kita gerakkan ke kiri, maka dari sini radius ikutnya akan ikut. Contoh, ini akan saya gerakkan ya, bisa gerakkan ke arah 20 jika kanan. Nah, kita perhatikan, dia akan ikut 20 jika kanan. Jadi ini untuk memudahkan dalam latihan olah gerak. Jadi nanti saya akan mengkondisikan salah satu taruna sebagai jurumudi dan salah satu taruna lainnya sebagai nakoda. Di mana nakoda akan memberikan instruksi kepada jurumudi, misal, oke, bawa kapal ke 10 jika kanan. Nah, bagaimana cara jurumudi melaksanakan perintah tersebut? Kita dapat mengawasi apakah sudah benar atau tidak dari monitor yang ada di atas ini. Nakoda juga dapat melihat ternyata sudah dilaksanakan tepat ini 20 jika kanan atau 20 nanti kita gerakkan 20 jika kiri, seperti itu. Jadi tujuannya yang ada di sana sama dengan yang ada di kemudi manual ini, sama nanti untuk memudahkan latihan olah gerak daripada kapal ini. Baik, kita akan turun. Nah, kita di sini ada 5 monitor besar yang menggambarkan kondisi di luar kapal. Sedang apa di luar kapal, bagaimana kondisinya, dapat kita perhatikan di masing-masing layar ini. Layar ini pun nantinya bisa kita putar ke belakang, ke tengah, ke samping. Sebenarnya nanti seperti itu. Tapi dalam hal ini saya hanya memperkenalkan dahulu fungsinya apa yang utama, yaitu kita bisa melihat keluar. Kita juga bisa memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan meteorologi. Ingat, kalau di kapal, selain kita belajar navigasi, kita juga harus belajar salah satunya bidang meteorologi, karena itu menyangkut daripada keselamatan kapal. Kalau kapal sedang mengalami mungkin ombak besar, badai, nah kita akan bisa memperhatikan di sini. Nanti kita mengajarkan pada anak-anak. Kira-kira ini kita lihat ada beberapa awan. Kita bisa memperhatikan pada anak-anak awan jenis apa yang paling berbahaya, yang mengandung bahaya atau mengundang datangnya badai seperti apa. Karena jenis awan sangat banyak dan ada beberapa awan yang punya potensi terjadinya badai atau suasana yang tidak bersahabat di laut. Kalau ini sekarang ini kita perhatikan, ini jenisnya, ini kita ada beberapa jenis kemurus di sini. Ini ada beberapa jenis stratus. Jadi ini jenis awan-awan yang sifatnya normal saja, tidak berbahaya. Namun ada beberapa jenis awan yang nantinya kita terangkan kepada para taruna yang sangat berbahaya, bisa mengundang karena tidak ada kelembaban yang tidak stabil, karena tidak stabil maka dia akan tumbuh awan seperti itu. Jenis-jenis tertentu itu yang harus kita waspadai. Juga di sini kita bisa perhatikan gelombangnya. Kita lihat gelombangnya datang dari arah mana. Jadi kapal dalam mengemudi harus bisa perhatikan apakah kapal harus arah gelombang, apakah kapal nanti bisa melintang dari gelombang, atau kapal mengambil sudut katakan 45 derajat untuk keamanan. Nah, di sini nanti kita ajarkan taruna dengan ilmu yang namanya olah gerak kapal. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang langsung dapat kita praktekkan dalam simulator ini. Itu kelebihan kita. Makanya kita ada simulator langsung dari beberapa mata pelajaran langsung kita satukan di sini dalam suatu pelajaran yang bisa kita buat skenario-nya langsung praktek di simulator kapal ini. Jadi selain kita bisa melihat meteorologinya, bagaimana? Nah, ini sekarang sudah hujan. Nah, ada suara halilintar, hujan segala macam. Tapi apakah masih aman? Nah, nanti kita ajarkan.
oh masih aman, masih bisa berlayar. Terus ini kita lihat gerakannya kapal ke arah mana, nanti kita bisa saksikan juga. Nah ini. Terus nanti ini kita di sini bisa lihat juga ada kapal lain. Saya bisa mengkondisikan ada kapal lain yang lewat di depan kita, atau ada kapal lain yang mungkin sedang kerusakan mesin. Jadi ada pelajaran lain P2TL bisa kita terapkan di sini. Nanti anak-anak akan saya tunjukkan, atau taruna kita akan kita tunjukkan ada kapal-kapal dengan menggunakan tanda-tanda atau signal-signal tertentu. Apakah kapal itu sedang membawa muatan, apakah signal kapal itu sudah dalam tidak bisa kerusakan kemudi atau tidak bisa manuver. Tentu kita dalam pelajaran P2TL akan dipelajari dan kita terapkan di sini. Biasanya dengan tanda-tanda lampu atau mungkin kita menggunakan bola-bola atau segitiga yang kita di tiang kapal sehingga memudahkan kapal lain melihat kondisi kapal yang sedang mengalami problem tersebut. Nanti kita bisa terapkan di sini. Jadi itulah fungsinya, kita sangat banyak sekali fungsinya. Ini nanti kalau memang ada waktu berikutnya mungkin akan kita praktekkan ada kapal lewat dengan menggunakan signal-signal tertentu dan kita harus tahu sedang apa kapal tersebut, bagaimana kondisi kapal tersebut dengan pengetahuan kita di bidang P2TL atau pelajaran P2TL. Jadi sangat banyak sekali yang dapat kita gali di sini, sangat banyak sekali. Nanti kita juga bisa memunculkan ada beberapa rambu-rambu laut di sini, beberapa rambu kelihatan. Nah, kita nanti taruna juga belajar rambu apa itu, menjelaskan apa itu. Kita bisa terapkan semua dalam di sini, dalam monitor yang besar ini. Baik, setelah kita menerangkan monitor di atas, kemudian layar utama, karena kita masuk ke layar-layar monitor yang ada di meja kemudi ini, meja kontrol kemudi di anjungan. Baik, ini adalah GPS kita. Jadi anak-anak akan mengetahui posisi kapal ada di mana dengan melihat GPS ini. Dalam GPS juga diterangkan, kita perhatikan ini ada speed untuk tahu kecepatan kapal. Karena kapal dalam kondisi diam, maka speednya 0.1 dalam satuan knot. Karena ini kita kondisi diam, nanti kita akan coba gerakan. Sedangkan ini course, ini adalah arah pergerakan kapal, arah mana kapal bergerak. Jadi nanti taruna akan memahami, oh kalau saya gerakkan, katakan ke kiri, ke kanan, berapa arah gerakan kapal, ke arah mana kapal bergerak, apakah ke timur, apakah ke selatan, bisa dilihat dari arah kurs ini. 150 berarti kapal cenderung bergerak ke arah tenggara. Sini nanti taruna akan belajar seperti itu. Jadi ini GPS-nya yang dapat nanti kita mainkan juga. Kita juga bisa mengisi waypoint, membuat rute segala macam untuk dengan GPS ini. Baik, ini GPS. Kemudian saya lanjutkan, ini ada ECDIS, Electronic Chart Display and Information System. Apa ini? ECDIS ini adalah peta laut, peta elektronik yang sama dengan peta yang manual yang ada di mejanya pelaut. Biasanya setiap kapal selalu ada peta laut yang bentuknya lembaran. Nah, ini bentuknya sudah bersifat elektronik, di mana dalam ECDIS ini posisi kapal bisa langsung dilihat. Seperti saat ini, saya menggambarkan kapal kita ada di posisi dekat pelabuhan Balikpapan, Kalimantan. Jadi kita ada di perairan Balikpapan. Ini ada beberapa oil gas di sini, sumber minyak. Ini kita buat suatu jalur. Jadi nanti taruna akan belajar membuat beberapa waypoint di sini. Dari waypoint kita bisa membuat rute di sini, arah dari pelabuhan menuju keluar, menuju ke laut dalam. Ini saya buat untuk latihan, ada beberapa waypoint di sini. Nah, nanti taruna akan belajar membawa kapal mengikuti rute yang kami buat. Bagaimana caranya, dengan olah geraknya bagaimana, kita ajarkan untuk mengikuti pada rute ini sampai dia sampai tujuan daripada akhir waypointnya. Bagaimana cara masukkan di sini koordinatnya, bagaimana memahami apakah dia, ini ada beberapa data di sini untuk menunjukkan kecepatan, juga mungkin berapa jauh dia dari rute yang dibikin, kiri kanannya. Kalau ini kita buat rute seolah ini kapalnya masih di luar, jadi dia harus masuk ke dalam rute untuk berjalan mengikuti alur daripada rute ini. Jadi di sini lebih banyak belajar tentang olah geraknya. Di sini, ini untuk ECDIS. Nah, di sini juga nanti untuk kita belajar anak-anak memposisikan kapal.
selain dapat dari posisi bujur tadi, maka akan disamakan apakah sama dengan anak tadi yang upload di PK dengan menggunakan posisi bujur ini di peta manual yang lembaran, apakah sama hasilnya dengan yang ada di ECDIS? Karena di ECDIS bersifat otomatis, maka bisa belajar, oh ternyata ada yang salah, ada yang mungkin kurang pas. Nah, ini bisa untuk pembelajaran ilmu pelayaran data juga tentang peta. Jadi sangat bermanfaat sekali buat kita. Selain olah gerak, kita juga bisa belajar tentang perencanaan pelayaran, tentang ilmu pelayaran data dan sebagainya. Oke, saya menindak ke berikutnya bagian tengah. Ini adalah untuk menunjukkan monitor tentang kontrol navigasi yang ada di anjungan. Jadi ini saya berkaitan dengan papan navigasi yang ada di sini untuk kontrol papan navigasi yang ada di anjungan. Ini kita perhatikan, ini kompas, ada kompasnya. Ini ada juga menunjukkan lintang, bujur, latitude, longitude juga ditunjukkan di sini. Ini ada giro kompasnya juga ditunjukkan. Ini ada beberapa tanda kedalaman, kecepatan angin segala macam muncul juga di sini. Datanya juga sama dari sana karena ini satu sistem, saling terhubung, semua sama. Nah, dan nanti ini data-data kapal, panjang lebar kapal, jadi tahu kalau kita misal draftnya kapal berapa, kalau kita mau masuk kedalaman yang katakan 10 meter, berarti kita harus waspada karena kapal draftnya di sini, draft kapal, ini 8.2 ada ditunjukkan. Jadi semua data kapal ditunjukkan di sini. Jadi kita biar tahu kalau draft kedalamannya, bagaimana kaitannya, bagaimana kita harus menghindari kapal tidak kandas, kita bisa belajar di sini. Dan di tengah ini adalah menunjukkan kemudi kita. Jadi kalau saya geser kemudi, maka ini pun ikut bergeser, menunjukkan arah pada gerakan kemudi ini. Dan saya perhatikan seperti itu. Jadi sangat erat kaitannya dengan kemudi. Nanti kita praktekkan. Saya lanjutkan dahulu kalau gitu. Ini juga ada untuk mesin di power engine. Power engine nanti kalau kita gerakkan, maka dia bergerak juga. Ini kapal kita gerakkan. Nah, kapal sudah mulai jalan kalau seperti ini karena mesinnya sudah kita naikkan dari posisi 0 ke posisi half power, setengah daripada kekuatan mesinnya. Nah, terdengar suara kapal sudah mulai bergerak. Sudah mulai ada irama, terdengar kita. Jadi anak-anak sudah paham ya, berarti kapal sudah bergerak karena mesinnya sudah mulai bergerak. Ini kita tahu sekarang ini pelan-pelan kita lihat ini naik terus naik. Berarti kekuatan mesin sudah mulai naik. Power engine-nya lihat sudah mulai naik. Kita gerakkan kapal. Nah, sudah bergerak kapalnya terasa. Oke, jadi itu kita dengan motor ini kita bisa mengetahui bagaimana kontrol navigasi yang kita lakukan di sini. Oke, saya akan menjelaskan yang terakhir dulu sebelum kita praktek lebih jauh tentang ini. Kita jelaskan dahulu ini. Ini adalah radar yang ada di kapal. Jadi radar ini sudah radar standar karena di sini juga sudah masuk alpha juga. Kita sudah masukkan di sini. Jadi kita bisa melihat bagaimana posisi benda-benda yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar kapal. Kita bisa mengatur berapa range-nya. Ini kita sementara pakai range 24 nautical mile. Jadi bisa dilihat sini ada daratan. Kalau yang di sana di peta ini kita bisa lihat daratannya ini, daratan Balikpapan. Dan kalau di radar dilihat seperti ini. Jadi ini adalah daratan yang ada di peta tersebut, yang ada di peta ini. Ini Balikpapan. Kelihatan ini. Nah, ini. Jadi kita bisa melihat sana. Terus ini depan kita ternyata ada benda. Benda ini bukan bisa kapal atau mungkin bisa jadi ada tower atau segala macamnya. Jangan terlihat kalau kita sebagai mendekat. Nah, karena kita punya apa dan ini juga dilengkapi dengan ice. Di sini kita bisa tahu kapal-kapal yang ada di sekitar kita. Ini ice-nya saya hidupkan. Nah, terlihat ada 2 kapal yang muncul di sini. Jadi ternyata benda tadi adalah kapal. Jadi di depan kita nanti kalau kita jalan terus, maka kita akan bertemu dengan kapal. Namun karena jaraknya sangat jauh dari layar kita belum terlihat kapalnya. Tapi nanti pasti kalau kita teruskan akan terlihat. Karena jaraknya dia masih kita lihat ringnya ini 4 nautical mile, jadi 4, 8, 12 nautical mile baru kelihatan nanti. Ini kita cukup jauh ya.
bisa di ujung sana, jadi tidak kelihatan karena masih 12 nautical mil, tidak terlihat. Jadi dengan radar ini fungsinya untuk utama, kalau seandainya kita hujan deras, gelap, layar tidak bisa dilihat, malam, gelap segala macam, maka sangat membantu sekali kita menggunakan radar tersebut. Dan ini sudah radar ini kita bisa atur juga kekuatan gainnya bagaimana, kita bisa gelapkan kekuatannya, segala macamnya yang berkaitan dengan radar kita bisa pelajari di sini. Kita bisa menghitung objek-objek juga yang ada di sekitar jarak kapal kita seperti ini. Kapal ini dari kita berapa jauh kita bisa lihat ringnya. Dari itu 4, karena kita sasar 4 nautical mil ringnya, jadi ini 4, 8, 12 nautical mil. Artinya berapa? Kita ada fasilitas yang ada di sini. Kita bisa pakai IPL sama VRM. Kita bisa on-kan di sini. Kita bisa tahu berapa haluan pada kapal yang di depan kita. Kita cek sini 94,5. EPL menunjukkan 94,5. Jadi ada kapal sejauh 12 nautical mil dengan haluan dari kita ke sana adalah 94,5 derajat. Itu kelebihannya. Jadi sangat lengkap sekali, sangat canggih. Kita bisa mainkan segala macam di sini untuk pembelajaran para taruna. Untuk VRM kita juga bisa hidupkan. Jadi kita kalau mau tepat sekali, kita bisa paskan di kapal. Kalau misalnya kapal tidak pas di ring atau mungkin dia ada di sini, mungkin kita bisa tahu juga. Kita cek sini. Hanya kapal ada di sini sekarang. Kita bisa cek sini. Berapa posisinya, jaraknya kita bisa cek 13,92 nautical mil. Jadi taruna bisa menghitung benda-benda yang ada di sekitar kapal kita. Kalaupun bentuknya mungkin karang atau apa, tower signal, mungkin kapal besar bisa jadi tower-tower untuk navigasi, itu bisa kita lihat di sini. Jadi ini fungsi daripada radar. Kita bisa menjelaskan, taruna bisa belajar banyak di sini mengetahui bagaimana kondisi sekitar kapal. Baik, sekarang saya masuk ke yang sesi terakhir untuk pengenalan, yaitu papan kontrol navigasi. Jadi di sini kita bisa ada beberapa macam di sini papan yang bisa kita mainkan. Ini menunjukkan kalau kita untuk suara, misal di sini suara-suara berbahaya, atau kita bisa memperdengarkan suara kalau kapal kita mungkin sedang kandas atau sudah buang jangkar, kita bisa menunjukkan suara-suara di sini. Karena biasanya kalau kapal dekat mungkin kita juga seperti ini, mungkin ada nelayan depan kita juga bisa memberitahu segala macam. Ini ada fungsi juga, di sini ada suara dan cahaya, ini ada cahaya juga. Ini untuk menunjukkan kondisi-kondisi misal darurat, misal kondisi NUC. Nah, kita bisa menggunakan tanda-tanda di sini. Misal kita tidak bisa menguasai kendali, mungkin ada masalah. Nah, kita bisa menggunakan signal-signal. Jadi kita bisa pasang lampu-lampu atau benda-benda yang menunjukkan kondisi kita tidak bisa mengontrol daripada kemudi kita. Jadi dalam pelajaran itu kita bisa, taruna bisa memahami. Jadi selain kita tidak kapal seperti apa, kapal pun kita melihat kapal juga bisa kita lihat. Jadi bisa dua arah. Jadi nanti teorinya taruna yang ada di sini. Nah, nanti saya sebagai instruktur bisa ada di kapal lain. Bagi kita komunikasi, baik saya menggunakan tanda, misal kapal kita memakai lampu merah 2 di atas. Nah, nanti saya lihat di kapal lain kalau saya posisinya ada di kapal tersebut. Taruna bisa melihat misalnya kapal melintas, oh ada lampu 2 di sana, apa itu artinya? Nah, taruna juga bisa melihat, dia bisa memahami, oh dalam buku kalau lampunya 2, oh berarti dia tidak bisa ini. Nah, itu kita ajarkan kepada para taruna, jadi sangat lengkap. Di sini pun kemudi ada 3 macam. Jadi ada yang manual, pakai biasa, seperti ini kita gerakkan kiri kanan seperti ini. Ada yang hand, ada yang juga menggunakan NFU atau biasa kita pakai joystick kalau saya bisa bilang. Kalau ini kita tinggal setting aja, kita kembalikan ke 0, lalu kita tekan yang ini NFU atau sticknya, maka kita tinggal menggunakan ini aja. Kita mau ke kanan sekarang. Nah, dia pun akan bergeser ke kanan. Tergantung berapa kita mau, katakan kita mau ke 30 atau 20, kita tinggal teruskan ke kiri kanannya menggunakan joystick. Jadi kita ada beberapa pilihan. Atau kita bisa menggunakannya auto. Ini ada lagi auto. Kalau kita set, misal saya ingin kapal 30 derajat lurus, bisa kita set auto, lalu kita setting
arahnya 30 derajat. Namun biasanya itu digunakan untuk laut-laut yang lepas. Jadi tidak seperti kalau ini kan kita dekat pelabuhan, masih banyak kapal segala macam. Kita anjurkan untuk selalu menggunakan yang normal aja, kemudi atau menggunakan yang view. Kecuali kalau kita bisa muter lepas, aman, nah kita bisa menggunakan auto. Karena kalau auto itu terlena kita, biasanya bikin santai karena lupa. Kalau itu ada sesuatu di depan, kita menghindarnya akan lama. Makanya kalau daerah dekat-dekat pelabuhan atau daerah yang riskan banyak karang, maka kita menggunakan ini. Nah, ini kebetulan radar kita ada alarm, berarti menunjukkan sesuatu ada di sekitar kapal kita. Nah, di sini ditunjukkan ada kapal lain ternyata, ada kapal lain yang dekat dengan kapal kita. Kita bisa cek data kapal tersebut dengan AIS yang ada di sini, kita tahu ini nama kapal apa, muncul di sini tanker 75K. Ini ada namanya. MSI-nya kita bisa tahu, kalsainya juga kita tahu, posisinya kita tahu, berapa bearingnya, derajat dari kita, semua data ada semua keluar. Inilah keunggulan kita menggunakan AIS di sini. Jadi sudah terhubung secara sistem antara radar dengan AIS-nya sudah terhubung dengan sistem. Jadi kita langsung bisa dapat datanya. Kapal sebelah ini kita juga tahu langsung, kalau kita cek kita bisa lihat langsung keluar semua datanya. Jadi sangat membantu sekali untuk pengenalan daripada Taruna belajar. Ini kemudian setelah kita masih view, kita kembalikan ke hand manual lagi. Nah, dia akan kembali manual lagi, balik lagi sesuai dengan kemudiannya yang normal. Nah, ini kita perhatikan. Jadi disinilah enaknya para taruna bisa langsung belajar anjungan kapal tanpa harus ada risiko kapal tabrakan. Kalau anak taruna kita praktekkan di kapal, tentu dia tidak bisa leluasa untuk mengeksplor keterampilan, keinginan dia. Tapi kalau simulator, semuanya bisa dilaksanakan dengan aman, tanpa harus was-was kapal tabrakan, kapalnya kandas atau bagaimana. Jadi kita bisa mengkondisikan semua kondisi yang diinginkan para taruna. Misal, Pak, saya ingin mengemudi dengan arus, dengan angin, katakan agak kencang. Nah, kita bisa atur. Saya ingin mengemudi Pak dalam kondisi badai, bisa kita kondisikan badai. Atau Pak, saya kondisi dalam waktu malam hari, kita bisa buat gelap ini ya. Jadi langsung tergantung sama radar aja. Jadi taruna banyak sekali yang bisa dieksplor di situ. Dan kita bisa praktekkan sesuai dengan apa yang akan kita ajarkan kepada para taruna. Mungkin perkenalan saya rasa saya cukupkan dulu di sini karena ini dasarnya. Nanti akan kita bahas secara detail satu persatu tentang komponen daripada yang ada di sini. Mungkin GPS kita akan pelajari lagi, detailkan lagi sama Edis atau mungkin ini kita akan bahas. Ini ada beberapa menu di sini apa maksudnya. Nah, nanti kita bisa lebih detail lagi kita terangkan. Tapi untuk pengenalan mungkin saya rasa cukup sekian. Saya kembalikan kepada Pak Ian. Oke, ya, sangat istimewa sekali. Jadi olah gerak dan manuver itu butuh pembelajaran, belajar dan belajar. Seperti contoh tadi yang sudah disampaikan Bapak Paul tadi mengenai penjelasan mulai dari nol, mulai atas, bawah sampai dengan mengemudi dan alat-alat navigasi, kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang sangat penting sekali bahwanya sebelum para taruna atau para pelaut-pelaut atau calon pelaut menginjakkan kakinya di atas kapal yang sebenarnya, nah, sangat penting harus penerapannya di sini dulu. Jadi belajar sekaligus praktek tanpa ada resiko. Betul, betul. Nah, jadi setidaknya kita memperkenalkan pada calon-calon pelaut atau adik-adik taruna-taruna kita bahwanya di dalam anjungan alat-alatnya seperti ini yang sudah dijelaskan tadi mengenai navigasi, kemudi dan lampang ke luar jika dalam keadaan hujan. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti untuk taruna-taruna itu dia akan semakin belajar itu akan semakin familiar sebelum mereka nanti akan ke kapal yang sesungguhnya. Ya, Nah, begitu pula dengan kita, saya sendiri atau Ian Marco Polo sebagai maritime pilot ataupun pandu, kita juga belajar sama seperti ini penerangannya, bagaimana cara membawa kapalnya atau mudinya. Sedangkan kita order ke jurumudi atau order ke kapten atau perwira yang bertanggung jawab di situ seperti apa. Jadi kurang lebihnya seperti yang dijelaskan beliaunya. Nah, cuma
itu kita advisor atau membantu seorang nahkoda ataupun kapten kapal dalam hal manuver atau membawa kapal dari tempat berlabuh ke tempat sandar kapal atau dermaga, atau dari dermaga keluar atau ke tempat berlabuh seperti itu. Dan itu penjelasannya memang seperti ini, kita harus belajar. Jadi tiada waktu untuk tidak belajar. Belajar. Jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki saat ini, karena tanpa kita asah terus-menerus, apalagi untuk yang nautika. Jadi khususnya untuk pelaut, itu yang terpenting dari nautika. Jadi harus pembelajaran dasarnya harus dimiliki, kayak pengenalan dengan keadaan cuaca, weather seperti apa, arus angin. Nah itu dari luar, itu kita harus mengetahui. Jadi jangan sampai nanti kita nggak tahu itu awan apa, kita nggak tahu nih arah arusnya atau ombaknya kemana, anginnya seperti apa. Jadi itu makanya dengan adanya simulator ini, jadi terutama di Banyuwangi untuk SMK 1 Kalipuro, ya, ini sangat bermanfaat sekali. Jadi untuk adik-adik yang ingin menjadi seorang pelaut yang dari SMP, jika ingin mempunyai cita-cita menjadi pelaut, monggo silakan bergabung di SMK 1 Kalipuro, SMK Pelayaran Niaga. Di sini akan diajarkan dasar-dasar menjadi seorang pelaut lengkap dengan simulatornya, karena belum tentu di tempat lain itu memiliki simulator. Karena untuk proses suatu tempat pendidikan, kalau tidak ada simulator itu kurang enak untuk pelajarnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi monggo yang di sekitar Banyuwangi, nah kita sekaligus saja monggo bergabung ke SMK 1 Kalipuro, tempatnya di Banyuwangi. Jadi yang sekitaran Situbondo, Bondowoso, Jember ataupun Bali, monggo silakan langsung saja daftarkan putra putrinya, adik-adiknya, saudaranya ke SMK 1 Kalipuro. Itu salah satu SMK Pelayaran Niaga. Monggo, di sini sudah dilengkapi fasilitasnya, nggak akan kecewa. Jadi seperti itu. Mungkin pengenalan sedikit tadi dan penjelasan dari Bapak Laus sebagai penanggung jawab simulator sangat berguna ya, untuk kita semua. Jadi penjelasan beliau ini hanya dasar saja. Nanti suatu saat atau next kita akan kupas lagi satu persatu item di next video. Ataupun kalau yang ingin bergabung di sekolah SMK 1 Kalipuro, monggo langsung di sini, praktek di sini, sekolah di sini, dan pasti tidak akan menyesal. Karena apa? Saat kita melangkah ke dunia pelayaran itu tidak akan kaku lagi, karena kita terbiasa dengan simulator. Jadi semakin sering kita belajar, semakin sering kita praktek, nah itu tidak akan membuat kita canggung saat di lapangan. Jadi itu aja. Mungkin Pak Wawu ada yang disampaikan mungkin. Oke, terima kasih Pak Ian. Jadi memang betul kalau ingin mengenal dunia pelaut, jadi pelaut, silakan bergabung di SMK Negeri 1 Kalipuro sebagai salah satu sekolah pelayaran niaga yang ada di Indonesia. Kalau di Banyuwangi hanya satu-satunya. Jadi mari bergabung buat kami untuk siap sebagai pelaut. Dan di sini alumni kami daripada taruna kami sudah hampir semuanya terserap dalam dunia kerja atau juga yang melanjutkan ke akademi. Jadi memang ada dua pilihan, dari yang taruna-taruni kami bisa langsung bekerja dan bisa langsung ke sekolah lagi melanjutkan ke akademi. Jadi demikian, merupakan SMK 1 Kalipuro merupakan sekolah yang benar-benar bermanfaat dan mantap untuk calon-calon pelaut. Saya kira itu saja. Saya kembalikan Pak Ian. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi kata-kata penutup dari Pak Wawo. Jadi itu aja. Dan dari Ian Marco Polo sangat berterima kasih sekali Pak sudah diizinkan bermain-main di sini, dan sedikit kita berbagi pengalaman, dan juga dari Pak Wawo tadi sudah menjelaskan banyak hal, dan itu sangat berguna sekali. Dan bagi Ian itu sangat penting karena Ian pun harus belajar. Tiada pernah kita untuk lelah untuk belajar. Dan seperti hashtag Ian Marco Polo channel, don't forget hashtag manuver and enjoy. Jadi dalam manuver kita harus enjoy, itu yang terpenting. Jaga stamina dan jaga adrenalin kita, karena dalam
kita manuver ataupun apalagi menjadi seorang kapten nahkoda di atas kapal, itu harus memiliki ketenangan yang tinggi, konsentrasi yang tinggi, karena satu keputusan yang akan diambil itu harus kita pikirkan secara tepat, cepat, dan aman. Itu yang terpenting. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jadi terima kasih sudah mampir singgah ke Ian Marco Pro channelnya olah gerak ataupun manuver kapal. Jadi nanti Ian untuk kedepannya akan sering-sering berbagi. Mungkin Pak nanti yang kembali ke sini, mungkin bisa dilengkapi dengan adik-adik Taruna praktek. Jadi kita langsung fokuskan ke mereka bagaimana. Jadi serunya manuver seperti apa di atas kapal, terutama dari adik-adik kita nanti, adik-adik Taruna, itu akan kita buatkan video selanjutnya. Oke, terima kasih. Jumpa selalu dengan Ian Marco Pro Channel. Jangan bosan untuk mengunjungi channel ini, channel olah gerak kapal. Dan untuk senior-senior pelaut-pelaut lainnya, mohon maaf jika ada penjelasan yang mungkin tidak sesuai, karena di sini kita tidak ada istilah kita pintar, kita hanya berbagi pengalaman yang kita punya. Jadi beda orang, beda pengalaman, dan beda karakter. Jadi ya kita saling menghormati, itu saja. Dan tetap jaga selalu kesehatan masa-masa pandemi ini, Pak. Ya tetap menjaga jarak ya, tetap ya aman ya. Oke, terima kasih. Jumpa lagi.